Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Praya Belami Nur Hakim. Saya dari SDN 161 Sukapura, kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan makhluk hidup, yang dimana ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Langsung saja ke pembahasannya. Let's go! Sebelum masuk pada pembahasan, apa sih teman-teman perkembangbiak itu? Nah, perkembangbiakan itu merupakan proses menghasilkan organisme baru, keturunan baru yang sejenis dengan induknya, atau lebih singkatnya yaitu cara makhluk hidup untuk membuat keturunan. Cara-cara perkembangbiakan pada hewan itu secara umum dibedakan menjadi dua golongan, yaitu perkembangbiakan secara generatif seksual dan vegetatif aseksual. Tidak hanya manusia dan hewan, tumbuhan juga mengalami perkembangbiakan. Proses perkembangbiakan tumbuhan sama, dapat dilakukan secara generatif atau vegetatif. Yuk kita bahas satu persatu. Sistem perkembangbiakan pada makhluk hidup dibagi menjadi tiga, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang pertama, manusia. Perkembangbiakan pada manusia hanya ada satu, yaitu secara generatif seksual. Terjadi karena ada proses penggabungan antara sel sperma dan sel telur. Selanjutnya, perkembangbiakan pada hewan, di mana yang pertama yaitu vegetatif terbagi menjadi tiga. Ada tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Yang kedua, generatif, sama terbagi menjadi tiga, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar merupakan perkembangbiakan dengan cara bertelur. Perkembangbiakan ini biasanya dilakukan oleh unggas dan reptil. Setelah terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Vivipar merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Setelah terjadi pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim induk betina. Contoh hewan yang melahirkan adalah kucing, anjing, dan singa. Ovovivipar merupakan kombinasi dari dua cara perkembangbiakan. Pada perkembangbiakan secara ovovivipar, setelah terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam telur. Contoh hewannya platypus, kuda laut, dan lain-lain. Tunas, hewan yang berkembang biak dengan tunas memiliki tunas kecil pada tubuhnya. Ketika sudah dewasa, tunas kecil tersebut akan berpisah dengan induknya dan membentuk individu baru. Fragmentasi merupakan cara hewan untuk berkembang biak dengan memutus atau memotong tubuhnya menjadi dua bagian atau lebih. Membelah diri ini dilakukan oleh hewan bersel satu seperti amuba. Ketika membelah diri, inti sel hewan akan membelah menjadi dua, diikuti dengan pembelahan cairan dan juga dinding sel. Next, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama generatif. Generatif terbagi menjadi 4. Penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri ini akan terjadi hanya jika serbuk sari dan kepala putik berada pada satu tanaman atau bunga yang sama. Penyerbukan tetangga merupakan penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari dan kepala sari berasal dari pohon yang sama. Penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terjadi ketika serbuk sari dan kepala sari berasal dari bunga dan tanaman lain. Penyerbukan bastar, jenis penyerbukan yang terakhir adalah penyerbukan bastar atau hibridisasi. Artinya, penyerbukan terjadi ketika serbuk sari dan kepala sari berasal dari bunga lain.
serta tanaman lain dengan spesies tanaman yang berbeda. Pada vegetatif terbagi menjadi dua. Yang pertama, vegetatif buatan terdiri dari cangkok, okulasi, kopulasi, dan stek. Untuk stek ini ada stek batang, stek daun, dan stek akar. Nah, untuk vegetatif alami ada tunas, tunas adventif, spora, umbi batang, umbi akar, akar tinggal, dan yang terakhir geragi. Selesai sudah pembahasan tentang perkembangbiakan makhluk hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.